Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, saya akan menceritakan kisah Nusantara yang berjudul Legenda Gunung Slamet, Kutukan Para Dewa, dan Takdir Tanah Jawa. Oke, langsung saja ke ceritanya. Di tengah jantung tanah Jawa, menjulang sebuah gunung yang tenang di permukaan, namun menyimpan bara kutukan di dalam perutnya. Gunung itu bernama Slamet. Tapi tahukah kamu bahwa nama itu bukan hanya doa keselamatan, melainkan sisa dari bencana yang nyaris membelah bumi? Dulu, saat dunia belum sepenuhnya ditata, para dewa turun tangan membentuk Nusantara. Tanah Jawa kala itu panjang, tapi tak seimbang. Berat di sisi barat, ringan di timur. Daratan terangkat dan laut pun marah. Para dewa berkumpul di Kahyangan. Batara Guru, Batara Narada, dan Batara Bayu berdiskusi. Kita harus menancapkan penyeimbang, sebuah paku raksasa di tengah tanah Jawa. Dari percikan api surya, angin Batara Bayu, dan tanah dari Gunung Mahameru, mereka membentuk Gunung Slamet, gunung yang tak hanya tinggi, tapi juga sakral. Setelah Slamet berdiri, alam pulih, sungai mengalir deras, udara bersih, tanah subur. Lalu muncullah sebuah kerajaan kecil bernama Purwasari, dipimpin oleh raja muda yang bijak bernama Prabu Wisesa Jagat. Namun, waktu mengubah segalanya. Kejayaan membuat manusia lupa asal muasal. Prabu Wisesa yang awalnya bersahaja, lambat laun diliputi hasrat ingin menjadi abadi, setara para dewa. Ia memerintahkan pembangunan Candi Agung Slamet di lereng gunung sebagai tempat menyerap kekuatan gaib. Kireksanata, seorang resi sepuh dari lereng timur, memperingatkan, Gunung Slamet bukan milik manusia, ia adalah titipan langit. Jangan bermain dengan api yang kalian tak bisa padamkan. Namun, Prabu Wisesa menertawakannya. Saat malam purnama, upacara besar diadakan di puncak candi. Raja bermeditasi sambil membaca mantra peninggalan kuno. Tapi langit berubah gelap, petir menyambar, tanah bergetar. Gunung Slamet murka, letusan terjadi. Bukan letusan biasa, tapi letusan kutukan. Lava keluar seperti lidah naga. Desa-desa musnah. Gunung seperti hendak memuntahkan seluruh isi perutnya. Prabu Wisesa dan istananya lenyap tanpa bekas. Bahkan, peta kerajaan Purwasari tak pernah ditemukan. Konon katanya, siapapun yang mencoba mencari reruntuhan Candi Agung Slamet akan tersesat dan hilang. Sejak saat itu, penduduk sekitar memberi nama gunung itu Slamet agar alam tak lagi murka. Nama itu adalah doa agar gunung tetap selamat, agar manusia tetap diselamatkan. Gunung Slamet tidak pernah benar-benar sunyi. Penduduk lereng gunung percaya bahwa di sana tinggal para makhluk gaib. Nyai Roro Slamet, sosok perempuan putih berambut panjang, penjaga air dan embun. Ki Jagabaya, prajurit astral yang melindungi jalur pendakian. Dan bayangan hitam, entitas yang dipercaya berasal dari roh Prabu Wisesa, masih mencari keabadian. Para pendaki sering mengalami hal aneh. Suara gamelan di tengah malam,
kabut yang muncul tiba-tiba, atau jalan setapak yang memutar mereka kembali ke titik awal. Kireksanata sebelum menghilang di gua lereng wetan meninggalkan sebuah ramalan. Jika Gunung Slamet meletus 3 kali dalam 7 hari, maka itu bukan hanya bencana alam, melainkan tanda bahwa tanah Jawa telah kehilangan keseimbangannya. Yang lama akan musnah, yang baru akan bangkit. Sejak itu, para spiritualis sering berjaga saat Slamet menunjukkan gejala aktivitas. Mereka tidak hanya membaca getaran bumi, tapi juga gelombang gaib. Hari ini, Gunung Slamet masih berdiri gagah, menjadi tempat pendakian, tempat ritual, tempat bertapa. Tapi di balik pesonanya, selalu ada peringatan. Jangan bersikap sombong pada alam, karena Slamet bukan hanya gunung, ia adalah penjaga keseimbangan, pengingat bahwa manusia hanyalah tamu di dunia yang lebih tua dan lebih bijak. Selama manusia hidup dengan hormat dan rendah hati, Gunung Slamet akan tetap seperti namanya, selamat. Tapi bila keserakahan kembali tumbuh seperti dahulu, maka gunung ini tak akan ragu menunjukkan wajah aslinya. Terima kasih telah menyimak kisah ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng untuk kisah Nusantara berikutnya hanya di Gopar Dongeng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.